Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf Tania, wanita cantik asal Kanada. Sebelum Tania masuk Islam hidupnya sangat sporadis. Ibunya berasal dari Kanada, sedangkan ayahnya seorang pria kulit hitam yang tidak ia kenal. Tania sempat tinggal bersama ibunya sewaktu kecil. Tapi, mereka berdua tidak memiliki kecocokan sampai Tania terpaksa tinggal di jalanan selama beberapa bulan. Gadis itu kemudian menemukan rumah singgah. Ia telah menempati 3 rumah singgah yang berbeda sebelum rumah terakhir yang ia tempati selama 6 tahun terakhir. Ia tinggal sendirian, tanpa ayah, ibu, atau saudara. Dalam kegersangan hidup itu, Tania mencari kedamaian di gereja Pantai Costa. Ia mengenal kekristenan dari ibunya. Perempuan Kanada itu juga beragama Kristen. Meski tidak memiliki latar belakang agama yang kuat, setiap minggu Tania berangkat ke gereja. Ia bertekad mendapatkan pendidikan spiritual yang tidak dia temukan di rumah. Guru sekolah minggunya menceritakan ketuhanan Yesus dengan teori telur klasik. Telur tersusun atas 3 komponen: cangkang, kuning telur, dan putih telur. Jika salah satunya hilang, telur itu tidak akan lengkap. Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Dengan cara itulah Trinitas dijelaskan. Tania paham, meski merasa ada sesuatu yang kurang dalam penjelasan itu. Sebenarnya, Tania pernah dekat dengan gereja ketika masih kecil. Seperti kebanyakan remaja, ia menyimpang dari gereja di usia belasan tahun. Saat itu, ia mulai benar-benar mempertanyakan segala sesuatu tentang kehidupan. Ketika Tania masuk sekolah menengah, ia bertemu seorang Muslim. Mereka berdiskusi soal agama. Tania mencoba menjelaskan Kristen, sebaliknya Muslim itu menjelaskan Islam. Kawannya itu lantas menyangkal beberapa prinsip kekristenan yang Tania kemukakan. Itu membuatnya sangat terpukul. Tania menolak terpengaruh opini pria Muslim itu. Ia ingin menemukan pegangan sendiri. Jadi, ia mulai pergi ke perpustakaan dan membaca buku-buku agama. Islam, Kristen, Katolik, semua agama ia baca. Saat itulah, ia merasa pintu mulai terbuka. Poin penting yang membuat Tania tertarik pada Islam adalah keindahan ajaran Islam. Ia tidak pernah terpengaruh pada opini negatif media. Ketika membaca buku-buku Islam, ia menemukan oase yang selama ini ia cari. Ia telah melewati masa-masa tidak menyenangkan dan hidup tanpa arah tujuan. Sekarang, ia menemukan cahaya dalam naungan Islam. Tapi, Tania juga sempat mengalami kegalauan. Ia pernah berjalan tanpa arah sambil menangis dengan benak penuh pertanyaan. Tolong jawab saya, beri saya arah, beri pijakan, beri saya pegangan. Saya merasa hilang, kata ia seperti orang putus asa. Alhamdulillah, setelah 2 hari dalam kegalauan, ia menemukan secercah cahaya. Kala itu, Tania tengah berada di kelas matematika. Ia sedang membaca buku ketika semua itu meletup-letup di kepalanya. Dipenuhi air mata sukacita, ia hanya bisa berkata, "Ini dia. Aku menemukannya." Gadis itu kemudian berlari keluar. Guru yang tengah mengajar sampai memanggilnya. "Tania, kemana kamu mau pergi?" Tania tidak menanggapi, seolah tidak ada kosakata apapun di otaknya. Ia langsung berlari menuju kamar mandi dan membasuh wajah. Pada saat yang sama, ia melihat seorang siswa yang mengenakan hijab. Tania menghampiri siswa itu dan bertanya, "Apakah kamu seorang Muslim?" Gadis berhijab itu mengiyakan. "Saya perlu bicara denganmu karena saya pikir saya juga Muslim," kata Tania. Gadis itu kemudian mengajak Tania bertemu keluarganya. Dengan tangan terbuka, mereka menyambut Tania di rumah. Mereka memberinya pakaian, buku-buku, makanan, dan segala sesuatu penuh keramahan. Akhirnya, keluarga itu mengajak Tania ke masjid. Di tempat itulah, Tania mengucapkan syahadat ditemani keluarga teman sekolahnya. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Kalimat persaksian itu hampir-hampir tidak bisa keluar lantaran kebahagiaan Tania yang begitu meluap. Kini, gadis keturunan Kanada itu mengaku hidupnya benar-benar berubah. Ia tahu untuk apa ia hidup di dunia. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini, semoga bermanfaat.